Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosmina Reva dengan NIM 6324048 dari kelas 632B25 UBSI Cengkareng. Di video ini saya akan melakukan analisis bahasa pada pidato yang dibawakan oleh tokoh nasional Indonesia. Mari kita sama-sama menyaksikan video pidato Pak Jokowi anti korupsi di Hari Anti Korupsi Sedunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa.
butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Berikut analisis bahasa yang digunakan oleh Pak Jokowi pada pidato anti korupsi. Pada teks pidato, mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pada analisis bahasa, maksud dari kalimat tersebut ialah jika diterapkan sedini mungkin, maka budaya anti korupsi dapat menutup celah-celah munculnya perilaku koruptif, khususnya bagi generasi muda yang akan jadi penerus bangsa. Teks selanjutnya, semua lembaga pemerintah harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas. Analisis bahasa. Arti dari transparansi yaitu bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Dan arti dari akuntabilitas bermakna di mana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kesalahan pengucapan pada kata perizinan yang seharusnya adalah perizinan. Selanjutnya, teks pidato. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan menggunakan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Analisis bahasa. Arti birokrasi yaitu suatu prosedur yang efektif dan efisien yang telah disepakati. Selanjutnya, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan, pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawasan eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah. Analisis bahasa. Kekeliruan pada pengucapan eksternal. Teks pidato. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Analisis bahasa. Pengoreksian kata yang lebih tepat adalah tetapi bagaimana. Selanjutnya, butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup ruang bagi terjadinya korupsi. Analisis bahasa, kata orkestrasi yang dimaksud adalah keselarasan atau kesinambungan. Selanjutnya, saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistematik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan, dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Analisis pidato. Pemberantasan kata dan pada kalimat tersebut dan pengorganisasian yang tepat adalah mengganti kata dan menjadi serta. Pada kalimat mengurangi pengangguran serta menjadikan Indonesia negara. Selanjutnya, meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Analisis bahasa. Pengistilahan pada kalimat tersebut merupakan contoh kalimat konotasi atau kata yang bukan sebenarnya.
Selanjutnya, saya tutup terima kasih. Analisis bahasanya, kalimat penutup pidato hendaknya disampaikan dengan lebih berkesan. Demikian saja, terima kasih.